الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حضرة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah yang mana pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan berbagai macam rutinitas ibadah kita. Dan kita selalu berharap semoga segala apapun yang kita lakukan dengan niat ibadah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang hari ini kita sudah masuk pada bulan kelahiran beliau tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian judul khutbah kita pada siang yang mulia ini adalah tentang kehidupan manusia yang sudah berstandarkan dengan media sosial. Sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang lengkap. Beliau memberikan contoh yang baik atau sebagai uswatun hasanah kepada kita dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Rasulullah mencontohkan bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik. Rasulullah juga mencontohkan bagaimana cara bermasyarakat yang baik. Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, dan akhlak Rasulullah menjadi contoh bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Namun kita lihat pergeseran zaman, perkembangan digitalisasi yang luar biasa di era yang sangat pesat saat ini. Kita lihat betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak lagi hidup dengan standar hidup Rasulullah SAW, tapi sudah berpaling dengan standar media sosial. Media sosial saat ini sangat memiliki pengaruh yang luar biasa dalam individu kaum muslimin. Mungkin kita pernah melihat ada orang yang selalu mengeluh dengan kehidupannya, padahal sebelumnya dia menjadi orang yang bersyukur. Ada seseorang yang tadinya merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, tiba-tiba terpengaruh dengan adanya konten di media sosial, lalu dia merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan karena yang dia lihat adalah kemewahan hidup orang lain, sehingga dia merasa bahwa kebahagiaan dirinya dapat dicapai kalau dia bisa sama dengan orang lain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan standar media sosial ini berarti menyesuaikan gaya hidup ataupun penampilan dengan tindakan seseorang yang dia lihat. Betapa banyak media sosial yang digunakan oleh kaum muslimin dan masyarakat kita saat ini, Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Memang ada dampak positif yang sangat banyak, tapi tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatifnya juga jauh lebih banyak. Demikianlah yang menjadi landasan khatib pada kesempatan siang hari ini, mengangkat sebuah tema tentang pergeseran norma, pergeseran gaya hidup, pergeseran standar hidup manusia yang tadinya mengikuti gaya hidup Rasulullah SAW dengan kesederhanaannya, dengan akhlaknya, dengan ketawaduannya, bergeser menjadi orang-orang yang seperti menjadi budak dunia. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama di antara dampak media sosial
yang dapat kita rasakan saat ini adalah penampilan yang dituntut untuk selalu sempurna. Bukankah kita dulu melihat betapa bersyukurnya seseorang ketika dia sudah mampu memiliki pakaian yang layak? Namun ternyata saat ini tidak. Pakaian yang dia pakai bahkan tidak cukup hanya satu helai saja. Hari ini beli, besok akan beli lagi, setiap lebaran beli, setiap minggu dia harus berganti dan lain sebagainya, hanya untuk berpenampilan sempurna di media sosial yang dia miliki. Sampai-sampai dia lupa bahwa ada kewajiban lain yang harus dia tunaikan terhadap dirinya maupun keluarganya. Sehingga kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang berpenampilan yang sempurna ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Hadis ini mengajarkan kepada kita jamaah sekalian bahwa tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan seberat biji zarah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya setiap orang suka kalau dia memakai pakaian yang bagus dan memakai sendal yang baru. Maka dia bertanya, apakah ini kesombongan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyenangi atau menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan kesombongan adalah ketika seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang tergelincir pada kesombongan ketika dia merasa dituntut dengan kesempurnaan. Ketika Allah berikan, Allah titipkan kepadanya harta yang melimpah, lalu dia merasa angkuh dengan apa yang Allah berikan itu, dan dia merasa itu karena hasil jerih payahnya. Padahal di sisi lain semua itu adalah berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunakan sesuatu yang baik, sesungguhnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat al-kibru, kesombongan itu adalah ketika seseorang menolak kebenaran, kemudian dia merendahkan manusia yang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara efek adanya media sosial ini adalah manusia senang sekali pamer dengan gaya hidup yang mewah. Beberapa pengguna media sosial merasa terdorong untuk memamerkan kemewahannya, seperti ketika dia harus mengunggah fotonya yang sedang berlibur, sedangkan di sisi lain tetangganya sedang dalam kesulitan. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh menikmati jerih payah yang sudah kita lakukan? Ketika ditanya demikian, maka tentu boleh saja kita untuk menikmati apa yang sudah kita usahakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ada satu poin penting yang perlu menjadi warning bagi kita bersama. Tidak apa kita menikmati kemewahan yang Allah berikan kepada kita, tidak apa kita menceritakan kenikmatan yang Allah amanahkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Duha, dan dengan kenikmatan yang Allah berikan, sampaikanlah, ceritakanlah, syiarkanlah. Tapi masalahnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelalaian manusia akan muncul karena sebab kemewahan yang dia miliki. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang keras kepada kita, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan adalah sesuatu yang dapat melalaikan kita. Dan ketika manusia sudah lalai dengan kemegahan, kemewahan yang dia miliki, tidak ada yang bisa menyadarkan dirinya kecuali tanah yang sudah masuk ke dalam mulutnya atau alam kubur. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita menjadi orang yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlimpah, kita akan jauh lebih bijak untuk menggunakannya dan memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ekspektasi kebahagiaan yang berlebihan dan tekanan untuk selalu produktif. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita lihat misalnya dalam sebuah keluarga, banyak yang terjadi perceraian karena seorang istri atau seorang suami beranggapan bahwa kebahagiaan dapat dia terima atau dapat dia miliki karena satu syarat yang dia lihat di media sosial. Betapa banyak kasus perceraian yang disebabkan karena seorang istri terlalu sering melihat media sosial yang menceritakan tentang kekurangan laki-laki. Dan betapa banyak seorang suami yang tiba-tiba menjadi temperamen, mudah marah kepada istrinya, mudah tersinggung, mudah cemburu dan lain sebagainya karena pengaruh media sosial yang dia lihat. Dia membaca, dia mendengarkan berbagai argumen-argumen yang ada di media sosial yang ternyata menjadi doktrin dalam otaknya, sehingga menjadi timbullah kepribadian dalam dirinya. Seseorang yang tadinya penyabar bisa menjadi pemarah. Seorang yang tadinya pemberani bisa menjadi pemalu. Seseorang yang tadinya selalu tawadhu dengan apapun yang Allah berikan menjadi orang yang sombong dengan apa yang Allah berikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat pesan Allah dalam surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita lihat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era digitalisasi yang luar biasa saat ini, mudah sekali orang merasa paling benar, mudah sekali orang menyalahkan orang lain, mudah sekali orang merendahkan orang lain, mudah sekali dia merasa bangga dengan dirinya karena pengaruh media sosial yang kami sebutkan tadi. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita perlu untuk mengamalkan apa yang Allah sampaikan dalam surah Luqman ini, yaitu agar kita berjalan di muka bumi ini tidak dengan keangkuhan dan membangga-banggakan diri. Dan yang terakhir jemaah sekalian adalah ketergantungan pada validasi orang lain. Betapa banyak orang yang merasa tidak bahagia padahal dia punya harta berlimpah. Betapa banyak orang yang merasa tidak bahagia padahal anaknya sudah sukses. Betapa banyak orang yang merasa tidak bahagia padahal ibadahnya sudah baik. Betapa banyak orang yang merasa tidak bahagia karena padahal sedekahnya sudah sangat melimpah. Semua itu disebabkan karena dia tidak diakui oleh orang lain. Disinilah menjadi sebab rusaknya amal ibadah seorang hamba, ketika segala sesuatu yang dia miliki harus berdasarkan validasi orang lain. Dia bersedekah tidak merasa bangga dengan sedekahnya karena tidak dikatakan dermawan oleh orang lain. Dia beribadah dengan salatnya di malam hari dan berpuasa di siang hari, tidak bahagia dengan ibadahnya yang luar biasa ini karena tidak dikatakan soleh oleh orang lain. Sehingga condong orang saat ini ketika dia beramal maka menampakkan amalnya agar dipuji oleh orang lain. Dan demikianlah dampak buruk daripada media sosial. Ketika seseorang tidak bisa mengontrol dirinya sehingga riya timbul dalam hatinya, salat yang dia tunaikan bukan lagi untuk Allah, sedekah yang dia berikan bukan lagi untuk di jalan Allah, amal ibadah yang dia tunaikan bukan lagi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya dia bisa khusyuk untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita kembali simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Ayat ini menggambarkan seseorang yang berjuang dan berkorban demi mendapatkan keridhaan Allah, menunjukkan bahwa fokus seorang muslim seharusnya bukan pada pengakuan dari manusia, melainkan pada upaya untuk mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah singkat ini dapat menjadi manfaat untuk khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Ketika kita menikmati perkembangan zaman yang luar biasa ini, mari tetaplah kita dengan standar hidup Rasulullah SAW. Tetaplah kita dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetaplah kita dengan budi pekerti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, tak salah kita menampakkan kebahagiaan kita, tak salah kita menampakkan kesenangan kita kalau kesenangan itu dapat dibagikan kepada orang lain.
Tak salah kita menampakkan ibadah kita kalau tujuannya untuk mengajak orang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyampaikan kepada kita agar kita bersedekah baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Secara terang-terangan dengan menampakkan kepada orang lain agar orang lain merasa tertarik untuk beribadah sama dengan apa yang kita lakukan, dan sembunyi-sembunyi sebagai bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan kita semuanya untuk kembali mendalami kisah hidup Rasulullah SAW, sehingga dalam menjalani kehidupan yang modern saat ini kita tetap dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan bahagia kita karena di setiap sudut kota kita, di setiap sudut daerah kita, ketika masuk bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi SAW yang di dalamnya disampaikan kisah-kisah kehidupan Rasulullah yang dapat menjadi pelajaran bagi umat muslim seluruhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim.